Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Air hujan turun deras dan segar, hati berdebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta anggrek, sahabat pencinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, apa kabar? Saya selalu berharap, saya selalu berdoa semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sahabat dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin, amin. Sahabat-sahabat, sekarang bulan Desember memasuki musim hujan. Musim hujan membawa kesegaran, membawa cerita tersendiri. Mengapa demikian sahabat? Untuk para penganggrek ya, para penghobi anggrek, kalau di musim hujan di awal-awal senang banget anggreknya pada seger, anggreknya pada tumbuh hijau seger, akarnya tumbuh yang tadinya kurus kecil sekarang jadi membesar karena kebutuhan airnya terpenuhi. Tapi jangan salah dulu, kita harus memikirkan satu hal, di mana kalau hujannya terus menerus dalam kurun waktu yang panjang, maka si anggrek juga dalam bahaya. Kok bahaya, serem amat? Maksudnya bahaya itu bukan mendapat serangan apa-apa, tapi serangan jamur sahabat. Nah sahabat-sahabat, kita semua sudah tahu bahwa musuh utama yang menyeramkan bagi tanaman anggrek yaitu serangan jamur, di mana keadaan yang sangat lembab sehingga memudahkan untuk berkembang biaknya atau memudahkan tumbuhnya jamur yang biasanya akan diikuti dengan bakteri-bakteri yang menyebabkan tanaman anggrek kita layu, lama-lama lemas, busuk, yang lebih tragis bisa busuk. Nah sahabat-sahabat, pada video saya kali ini saya mau memberikan fungisida atau kegiatan mengantisipasi tumbuhnya jamur di musim penghujan. Nah sahabat-sahabat, sebelum saya melakukan atau mencampur menyiapkan, maaf belepotan ini ngomongnya, sebelum saya menyiapkan fungisidanya, ini bisa sahabat perhatikan di gambar ini bahwa saya atau beberapa anggrek saya tanam langsung secara full-sun-full-line, terutama anggrek-anggrek yang masih remaja, dewasa awal dan dewasa. Ini terus terang tadinya saya letakkan di kandang anggrek ya, yang saya tutupi dengan UV, tapi saya capek kalau nyiram. Kalau harus nyiram 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi kebetulan di musim hujan saya nekat nih sahabat. Kemarin ini kira-kira semingguan yang lalu lah ya. Seminggu yang lalu begitu awal-awal musim hujan ini saya letakkan di sini. Saya berharap mereka ini pada tumbuh subur dan pada terpenuhi kebutuhan airnya. Nah, memang ini karena awal-awal ya sahabat, ini kelihatannya kalau saya perhatikan daripada kemarin ini sudah lebih segar, pertumbuhannya lebih bagus. Saya lihat akar-akarnya juga membesar. Nah, tapi saya juga harus memikirkan juga karena ini
musim hujannya kan panjang ya sahabat. Saya percaya nih lama-lama nanti akan busuk, akan bisa mendapat serangan jamur kalau nggak saya beri fungisida. Sahabat-sahabat, untuk pemberian fungisida paling bagus ketika tanaman kita belum diserang jamur. Jadi tujuannya untuk antisipasi, karena kalau sudah mendapat serangan kita akan sulit melakukan tindakan, kita akan sulit melakukan pengobatan. Jadi ini tindakan sebelum mendapat serangan. Nah sahabat-sahabat, ini saya sudah menyediakan alat-alatnya. Alat-alat yang perlu kita sediakan yaitu semprotan, alat untuk menyemprot ya sahabat. Saya menggunakan alat menyemprot yang sederhana. Kalau sahabat tanamannya banyak, biasanya para penganggrek yang kebunnya luas itu pakai semprotan yang isinya 16 liter tuh, yang pakai kayak tank itu ya. Nah tapi saya, karena yang mau saya fungi itu tidak luas, tidak banyak, jadi saya menggunakan semprotan yang sederhana seperti ini. Kemudian yang kedua, fungisidanya. Fungisida yang saya gunakan tuh ada dua. Kadang-kadang saya pakai antrakol, atau ini namanya fungisida topikal ya. Ini fungisida topikal ini mengatasi jamur di bagian permukaan tanaman. Kemudian ada juga fungisida sistemik, yaitu ini bukan Indosen ya sahabat, fungisida sistemik, atau biasanya saya menggunakan skor seperti itu. Untuk kebiasaan atau berdasarkan pengalaman serta berdasarkan ilmu yang saya dapat dari para pakar anggrek, kalau fungisida yang topikal seperti ini yang hanya mampu mengendalikan di bagian jamur di permukaan tanaman, itu biasanya kalau di musim penghujan diberikan seminggu 2 kali paling tidak. Tapi kalau untuk yang sistemik, yang skor ini bisa kita berikan seminggu sekali. Nah saya orangnya kan males nah pengen tanamannya sehat, pengen anggreknya sehat, tapi orangnya agak males, jadi saya mau menggunakan ini saja yang skor. Kemudian beberapa penganggrek itu selain menggunakan fungisida, kita juga dicampur dengan perekat. Tapi saya terus terang tidak punya perekatnya, karena anggrek saya hanya sekedar hobi-hobi, koleksi kolektol maksudnya saya itu kalau anggreknya koleksi, tapi kalau lama-lama banyak, karena lebih dari 2-3 itu kan tanamannya jadi banyak, maksudnya kadang-kadang sampai 10 pot atau 10 tanaman itu ya, kadang-kadang jadi saya jual. Jadi dibilang koleksi ya koleksi, dibilang kolektor ya kolektor. Nah maaf ini jadi kemana-mana ngomongnya. Ini langsung saja untuk dosis. Saya kan mau menggunakan skor ya sahabat. Untuk dosis yang biasa saya gunakan, saya juga pakai ilmu kira-kira. Sebenarnya ini dosisnya itu dalam 1 liter air itu, kalau menurut ini 1 liter air itu 1 sampai 2 mili. Tapi saya belajar dari penganggrek, saya menggunakan kira-kira, tapi kira-kira nggak asal-asalan. Jadi dalam kalau saya mengoplos atau melarutkan obat ini dalam 1,5 liter air, ini saya isi 1,5 liter air di bekas air mineral ini 1,5 liter, saya isi 3 tetes. Kalau ini 1 liter, jadi kalau 1 liter 2 tetes. Ini saya kira-kira, pakai ilmu kira-kira, itu yang saya gunakan. Nah untuk melubangi agar mudah diteteskan,
ini kan bentukannya, ininya ada aluminium foilnya ya, tutupnya di atasnya. Nah, kita kasih lubang atas sama bawah seperti ini. Kasih 2 lubang atas sama bawah, jadi biar nanti tetesannya keluar dengan mudah. Tuh, sudah. Itu pun nggak bisa tes agak mengalir loh sahabat, tapi nggak apa-apa lah. Bismillah. Pokoknya saya pakai ilmu kira-kira. Pokoknya intinya hanya 3 tetes seharusnya. Ini cara memberikan fungisida yang sederhana. Tentunya sahabat-sahabat yang sekedar penghobi dan anggreknya tidak banyak bisa mengikuti cara saya. Ayo kita aplikasikan. Setelah kita larutkan, ini berusaha biar tercampur ya sahabat. Tinggal kita aplikasikan. Kita pompa dulu. Kita aplikasikan. Untuk pemberian fungisida, kalau saya di seluruh bagian tanaman, baik di pucuk-pucuk sampai ke media tanamnya. Nah, sekali lagi saya informasikan ke sahabat-sahabat bahwa fungisida sistemik dan fungisida kontak adalah kedua-duanya bisa digunakan untuk mengatasi atau mengantisipasi jamur seperti itu. Repotnya kalau pakai semprotan yang kecil nih, dipompa sebentar sudah habis, harus memompa lagi. Untuk menanam anggrek secara terbuka atau istilahnya full sun full rain, itu kita memang harus rajin memberikan fungi, terutama di musim hujan ini. Wajib kalau kita tidak mau kehilangan anggreknya. Kalau anggrek kita tidak mau kita sampai anggreknya mati, itu wajib. Paling tidak seminggu sekali, paling bagus sih setiap habis hujan ya sahabat, tapi kadang-kadang waktunya yang tidak bisa. Kemudian untuk yang rawan busuk, rawan terkena jamur, itu terutama pada bagian tunas atau pada bagian ujung-ujung seperti ini, ujung-ujung tanaman, bagian pucuk atau bagian tunas dari tanaman seperti itu. Itu rawan sekali terserang jamur. Kita lanjutkan, kita pindah ke tanaman anggrek yang saya tempel di pohon mati atau di kayu mati. Sebelumnya mampir dulu, ini kebetulan anggrek hitam saya lagi berbunga. Nih buat menghibur sahabat-sahabat. Tuh cantik tuh sahabat. Biar sahabat pengen. Tuh lagi berbunga. Ini yang kemarin saya buat video sahabat. Saya buat video yang saya rapikan tanamannya ini. Bunganya sudah mekar. Ayo kita lanjutkan memberikan fungi di anggrek yang saya tanam pada kayu mati. Sahabat-sahabat, harapannya kegiatan saya ini selain bisa memberikan sedikit ilmu atau tips kepada
sahabat-sahabat para pecinta anggrek juga dapat menghibur atau dapat dijadikan hiburan bagi sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana-sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah setia menonton video kami, yang sudah mensupport kami dengan memberikan like, comment, serta subscribe-nya kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon bantuannya untuk di-share ke sahabat-sahabat yang lain agar sahabat-sahabat pecinta anggrek tidak kehilangan atau tidak mendapatkan serangan jamur pada anggrek-anggrek sahabat di musim penghujan ini. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.